Apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah seluruh perairan di bumi, seperti laut, sungai, danau, air tanah, gletser, serta uap air. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat dipengaruhi kondisi hidrosfer, karena sebagian besar wilayahnya berupa air laut. Apa saja sih pentingnya hidrosfer? Yang pertama, mengatur iklim global. Air di laut dan atmosfer mampu menyerap, menyimpan, lalu melepaskan panas secara perlahan, sehingga suhu bumi tetap stabil dan tidak terlalu ekstrim antara siang dan malam. Yang kedua, ada sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan utama semua makhluk hidup, baik untuk minum, proses metabolisme, maupun fotosintesis pada tumbuhan, sehingga kehidupan di bumi bisa berlangsung. Yang terakhir ada sumber daya. Hidrosfer menyediakan berbagai kebutuhan manusia seperti air bersih, irigasi, pertanian, perikanan, transportasi, hingga sumber energi seperti PLTA. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus pendek dimulai dari air laut menguap akibat panas matahari menjadi uap air. Uap air naik ke atmosfer, mendingin dan mengalami kondensasi membentuk menjadi awan. Awan tersebut kemudian menurunkan hujan yang langsung turun kembali ke laut tanpa menyentuh daratan. Yang kedua ada siklus sedang. Uap air dari laut maupun dari darat naik membentuk awan. Awan terbawa angin hingga ke wilayah daratan lalu turun sebagai hujan. Air hujan mengalir melalui sungai-sungai dan akhirnya kembali ke laut. Inilah siklus yang paling umum terjadi di kehidupan seharian. Kemudian yang ketiga ada siklus panjang. Uap air naik sangat tinggi ke atmosfer hingga membeku menjadi kristal es atau salju. Kemudian mengendap di pegunungan sebagai gletser. Dalam waktu yang sangat lama, es tersebut akan mencair secara perlahan dan mengalir kembali ke laut. Siklus ini memakan waktu yang paling lama dibandingkan dua siklus lainnya. Perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang berada di daratan, baik itu mengalir maupun tergenang. Perairan darat sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perairan darat dapat dibedakan menjadi dua, yakni air tawar dan air payau. Air tawar adalah air yang memiliki kadar garam sangat rendah sehingga tidak terasa asin. Air ini biasanya berasal dari hujan yang kemudian mengalir atau tersimpan di daratan. Contohnya ada sungai, danau, dan air tanah. Sedangkan air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut sehingga kadar garamnya lebih tinggi daripada air tawar tapi lebih rendah daripada air laut. Contohnya ada muara, tambak, dan hutan mangrove. Bentuk-bentuk perairan darat. Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah aliran air alami yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju laut, danau, ataupun sungai lainnya. Contohnya adalah Sungai Kapuas dan Sungai Bengawan Solo. Yang kedua ada danau, adalah genangan air yang luas dan dikelilingi daratan. Danau ini dapat terbentuk secara alami maupun buatan. Contohnya adalah Danau Toba dan Danau Singkarak. Yang ketiga ada air tanah. Nah, air tanah sendiri adalah air yang tersimpan di bawah permukaan tanah akibat resapan air hujan. Manfaat air tanah ada tiga. Yang utama, yakni sebagai sumber penduduk, sebagai air minum, dan sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Yang keempat ada gletser. Gletser adalah tumpukan es tebal yang terbentuk dari salju yang membeku dalam waktu lama di daerah dingin maupun pegunungan tinggi. Saat mencair, gletser akan menjadi air dan dapat digunakan sebagai sumber air tawar. Contoh gletser itu ada di pegunungan Himalaya dan di kutub. Yang terakhir, yakni yang kelima, adalah daerah aliran sungai atau biasa kita sebut dengan DAS. Daerah aliran sungai adalah wilayah tempat air hujan berkumpul dan mengalir menuju sungai utama. DAS sendiri terdiri dari hulu sungai, tengah sungai, dan hilir sungai. Fungsi-fungsi DAS yang pertama adalah sebagai penyimpanan air hujan, yang kedua mengurangi banjir, dan yang terakhir menjaga keseimbangan dengan lingkungan.
Selanjutnya ada perairan laut. Perairan laut meliputi yang pertama ada gelombang. Gelombang adalah pergerakan naik turunnya air laut secara vertikal yang membentuk kristal dan lembah. Contohnya yang pertama ada gelombang pecah. Gelombang yang menggulung saat mendekati pantai karena dasar laut yang dangkal. Kemudian contoh yang kedua ada tsunami, yaitu gelombang raksasa akibat aktivitas tektonik. Kemudian yang kedua ada arus laut. Arus laut adalah pergerakan massa air laut secara mendatar atau vertikal dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, yang pertama ada arus Gulf Stream atau arus panas di Samudra Atlantik yang mempengaruhi iklim di Eropa Barat. Kemudian contoh yang kedua ada arus Oyasio dan Kuroshio, yaitu pertemuan arus dingin dan panas di dekat Jepang yang membuat kawasan tersebut kaya akan ikan. Kemudian yang ketiga ada pasang surut air laut. Pasang surut adalah fluktuasi naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh gaya gravitasi benda langit. Manfaatnya yaitu menentukan jadwal pelayaran kapal besar masuk ke pelabuhan, budidaya tambak, dan sumber energi terbarukan. Kemudian yang terakhir ada yang keempat yaitu morfologi dasar laut. Morfologi dasar laut adalah gambaran untuk muka bumi yang ada di dasar samudra. Dasar laut tidaklah datar, melainkan memiliki relief yang kompleks. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan luas wilayah laut mencapai 70% dari total wilayahnya. Dahulu Indonesia memakai aturan kolonial yaitu Territorial Zone and Maritime Kringen Ordonnantim 1939, di mana batas laut hanya 3 mil dari garis pantai. Ini membuat laut di antara pulau-pulau kita menjadi laut bebas atau internasional. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 mengubah nasib Indonesia, menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau adalah pemersatu, satu kesatuan wilayah NKRI. Aturan ini akhirnya diakui dunia lewat UNCLOS pada tahun 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB. Kemudian ada 3 batas wilayah laut utama. Yang pertama ada laut teritorial dengan jarak 12 mil laut dari garis pangkal. Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah ini, termasuk dasar laut, tanah di bawahnya, air di atasnya, hingga ruang udara di atasnya. Kapal asing memiliki hak lintas damai, boleh lewat asal tidak mengancam keamanan. Kemudian yang kedua ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Negara tidak memiliki kedaulatan penuh, melainkan memiliki hak berdaulat. Fungsinya, Indonesia berhak memanfaatkan, mengeksplorasi, dan mengonservasi seluruh kekayaan alam di dalamnya, seperti menangkap ikan dan melakukan pengeboran minyak. Kapal atau pesawat asing bebas melintas dan mereka boleh memasang kabel atau pipa bawah laut. Kemudian yang ketiga atau terakhir ada landas kontinen, dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan, jarak biasanya hingga 200 mil laut, bisa lebih jika kelanjutan alamiah benua secara geologis terbukti lebih jauh, maksimal 350 mil. Fungsinya yaitu negara memiliki hak eksklusif untuk mengelola kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral, bukan air di atasnya. Lalu ada potensi dan pemanfaatan laut. Kekayaan di balik birunya samudra, biota laut seperti ikan, terumbu karang sebagai daya tarik wisata, dan rumput laut. Pemanfaatan di bidang ekonomi yaitu perikanan industri. Lalu di bidang logistik ada jalur transportasi laut internasional, dan pada bidang energi yaitu potensi arus laut sebagai sumber energi. Lalu selanjutnya ada ancaman dan juga konservasi. Masa depan untuk menjaga hidrosfer itu merupakan masalah yang utama karena adanya pencemaran seperti pencemaran limbah plastik, limbah industri, dan juga tumpahan minyak. Nah, dengan adanya pencemaran, kita harus ada solusi atau konservasinya,
itu kita membuat kawasan perairan yang terkonservasi, yaitu seperti kita mengelola limbah yang lebih ramah lingkungan sebelum kita membuangnya ke perairan. Lalu kita adakannya kampanye zero plastik.